Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berkumpul di acara pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi sebagai perwujudan budaya positif di SMA Negeri 1 Tanjung, yang akan dibawakan oleh Ibu Siti Mutahharah, SPD SI, ini calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 1 Tanjung, Kabupaten Brebes. Nah, pertama-tama ada pun susunan acaranya. Yang pertama itu ada pembukaan, yang kedua presentasi, yang ketiga refleksi dan umpan balik, dan yang keempat ada penutup. Mari kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya presentasi dari Ibu Siti Mutahharah. Kepada kami persilakan. Terima kasih Pak Firda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Bapak Ibu, masih semangat ya? Alhamdulillah, semangat menggapai tujuan. Ya, hari ini kita akan melakukan diseminasi. Ini saya dalam rangka pembuatan aksi nyata modul 1.4. Materinya adalah disiplin positif. Di sini saya akan menyampaikan terkait pembuatan keyakinan kelas dan juga penerapan segitiga restitusi sebagai perwujudan budaya positif di SMA Negeri 1 Tanjung. Jadi kalau kita mengingat disiplin positif ya Bapak Ibu ya, kayaknya tenang gitu ya. Saya kalau dengar kata-kata udah disiplin ditambah dengan positif, luar biasa. Seandainya kita bisa menerapkan hal itu kepada seluruh murid kita, insya Allah kita dalam pembelajaran akan aman, nyaman gitu ya. Anak-anak juga bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Baik Bapak Ibu, kita buka. Mengawali dari disiplin positif ini, kalau kita bayangkan lagi, sebenarnya kita kembali kepada pembelajaran yang sudah kita lakukan. Jadi kalau saya resapi di dalam penerapan disiplin positif, intinya adalah bagaimana bahwa kita bisa menganggap anak-anak itu seperti anak kandung kita. Kata Ki Hajar Dewantara seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa melaksanakan. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu seperti apa Bapak Ibu? Jadi pembelajaran di mana kita harus berpusat kepada murid. Mungkin sebenarnya kita sudah melaksanakan selama ini, tapi kita kadang tidak merigidkan itu di dalam perencanaan kita. Insya Allah Bapak Ibu juga selalu melihat apa kebutuhan murid begitu ya, keinginan murid, tapi tidak diawali dengan satu tindakan yang memvisualisasikan itu. Contohnya misalkan ketika di pembelajaran kita yang dulu, kita belum melaksanakan tes diagnostik misalkan, tapi kita sudah menganalisis misalkan si A itu sebenarnya sukanya dengan mendengarkan musik misalkan gitu ya, si B lebih suka melukis misalkan. Itu sebenarnya kita sudah pernah menganalisis seperti itu, tapi secara tindakan nyatanya kadang kita tidak menuliskan gitu. Nah, dalam rangka pembelajaran dengan paradigma baru itulah kita harusnya itu bisa memenuhi kebutuhan murid yang beragam tadi. Oke. Ini ada beberapa miskonsepsi yang disampaikan oleh Dr. William Fraser. Saya khawatir kalau mau mengucapkan nama-nama yang kebarat-baratan barangkali nanti salah. Di dalam teori kontrol dikatakan itu ada beberapa miskonsepsi. Kadang ini juga ada di benak saya begitu ya. Beberapa miskonsepsi itu antara lain bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Contohnya misalkan kamu mau ikut pelajarannya ibu, maka harus nurut gitu ya. Ini adalah sesuatu
gitu ya. Nah, ternyata ini juga sebuah ilusi bahwa peraturan itu selalu efektif. Ternyata ada kalanya peraturan juga tidak efektif. Kemudian yang ketiga, ilusinya bagaimana? Bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Jadi kadang kita membuat anak-anak kita merasa bersalah dengan kita, gitu ya. Dia sudah melakukan kesalahan, kemudian membuat dia jadi tidak enak dengan kita. Mungkin itu bisa jadi membuat anak itu kemudian dalam tanda kutip tunduk kepada kita, gitu ya. Tapi ternyata ini adalah sebuah miskonsepsi. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita sampaikan contoh kepada anak kita terutama, gitu ya. Ibu itu lebih tahu dari kamu, gitu ya. Kamu itu masih kecil, ibu itu sudah lebih dulu hidup dari kamu, itu sudah makan asam garam, gitu ya. Nah, ini ternyata adalah ilusi-ilusi yang merupakan miskonsepsi dalam teori kontrol. Nah, maka bagaimana yang harus kita lakukan? Ternyata kita harus mengubah paradigma tadi dari yang tadinya adalah stimulus respon menuju ke pendekatan teori kontrol. Bagaimanakah maksudnya? Jadi menurut Stephen R. Covey di sana dikatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, maka ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi ternyata di dalam proses berpikir itu kita masih harus bersifat relatif. Mungkin sudah disampaikan juga sama Pak Asep ya, Pak Asep ya, di dalam pembelajaran fisika, bahwa ternyata sesuatu itu bersifat relatif sekali. Contoh misalkan, kalau Pak Asep saya tanya, Pak Asep di dunia ini wanita yang paling cantik siapa ya Pak Asep? Oh tidak ada. Oke, luar biasa ya Pak Asep. Kalau misalkan Pak Makmur, wanita yang paling cantik siapa Pak Makmur? Wanita yang paling cantik orang yang baik hatinya, Bu. Oh, baik hatinya. Boleh sebutkan siapa dia Pak Makmur? Bu Susi. Oh, Bu Susi. Baik ya, luar biasa. Bu Susi adalah wanita tercantik untuk Pak Makmur ya. Tapi kalau Pak Kusnan bagaimana Pak Kusnan? Orang yang setia. Boleh sebutkan siapa dia Pak Kusnan? Jelas istri saya. Istrinya ya. Jadi kalau tadi Pak Makmur mengatakan Bu Susi adalah wanita paling cantik, sedangkan Pak Kusnan sama-sama mengenal Bu Susi, tapi tidak mengatakan kalau Bu Susi adalah wanita paling cantik. Boleh nggak? Boleh, begitu ya. Itulah yang namanya sesuatu bersifat relatif. Maka bagaimanakah kita bisa menganggap kerangka acuan kita? Begitu. Jadi kalau Pak Kusnan kerangka acuannya adalah istrinya. Jadi di luar istrinya semuanya nggak cantik ya Pak Kusnan ya. Iya begitu ya. Mau Luna Maya datang gitu ya Pak Kusnan. Kita sudah lewat gitu ya. Karena kerangka acuannya adalah istrinya begitu. Nah ini bagaimana kita bisa mengubah dunia adalah bagaimana Anda bisa mengubah paradigma tadi. Paradigma ada kerangka acuannya. Oke. Nah ini perbedaannya. Stimulus respon dan ada teori kontrol. Jadi kalau di dalam stimulus respon itu realitas kita itu sama. Ternyata realitas kita beda gitu ya tadi. Antara Pak Makmur sama-sama hidup di SMA 1 Tanjung, sama-sama ketemu sama Bu Susi setiap hari, tapi ternyata realitasnya berbeda. Ini teori kontrol sudah masuk. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ternyata setiap orang juga memiliki gambaran yang berbeda begitu. Nah, yang ketiga kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini kalau di stimulus respon begitu. Kadang kita mengatakan sama anak-anak, anak-anak, saya pengennya kamu buat itu dalam bentuk gambar. Mau kamu bisa, mau kamu mau kamu tidak, pokoknya saya kumpulkan dalam gambar. Nah, ini yang kadang kita lakukan gitu ya. Ternyata semua kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia itu berbeda begitu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Bapak Ibu, barangkali saya juga termasuk kadang melihat sesuatu yang buruk, perilaku yang buruk itu kita langsung justifikasi bahwa itu kamu salah begitu ya. Ternyata kalau dengan menggunakan teori kontrol, kita harus menganggap bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Mau itu perilaku yang buruk ataupun perilaku yang baik.
semuanya punya tujuan. Kemudian yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Ini dalam stimulus respon. Tapi kalau di dalam teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri saya. Ya, dan ini yang perlu kita tanamkan kepada murid kita. Di dalam stimulus respon juga mengatakan saya bisa mengontrol orang lain. Ya, tapi kalau di dalam teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Mungkin kadang ada dalam keseharian, mungkin kita bisa mengontrol murid kita dari segi fisiknya begitu ya, tapi ternyata dalam segi pikirannya ternyata kita tidak bisa mengontrol. Nah, di dalam teori kontrol kita sudah terfokus semuanya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, sedangkan teori kontrol kolaborasi dan konsensus itu ini menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah di stimulus respon itu menggunakan model berpikir menang atau kalah, sedangkan pada teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan begitu. Ketika kita menangani suatu permasalahan dengan murid, maka kita tidak menganggap bahwa kita yang harus menang atau murid yang akan menang, tapi kita menang, murid juga menang. Begitu. Nah, dalam rangka semua itu maka kita butuh yang namanya disiplin positif. Ini adalah sebuah pendekatan yang mengajarkan murid untuk mengenali dan menghargai aturan. Jadi ini adalah sebuah pendekatan Bapak Ibu, bukan sebuah kegiatan. Kalau kegiatan mungkin kita bisa laksanakan, hasilnya langsung kita lihat. Gitu ya. Contoh misalkan saya melaksanakan diseminasi, maka hasilnya bisa kita lihat dari misalkan rekaman video dan sebagainya. Itu namanya kegiatan. Tapi kalau disiplin positif ini bukan sebuah kegiatan, ini adalah sebuah pendekatan. Pendekatan itu berarti lebih long life, lebih berproses begitu ya. Di dalamnya juga butuh langkah-langkah yang harus kita lalui. Nah, disiplin positif tidak hanya menekankan pada hukuman atas kesalahan, tetapi lebih pada pembelajaran dari kesalahan itu. Jadi kira-kira kalau di dalam disiplin positif perlu ada hukuman tidak Bapak Ibu? Bagaimana Bu Ayu? Tidak. Oh tidak. Ya kenapa Bu Ayu? Ya karena tadi untuk disiplin positif itu kan butuh yang namanya waktu gitu. Jadi kita harus menerapkan disiplin itu di tiap-tiap kegiatannya. Terima kasih luar biasa ya Bu Ayu ya. Jadi nanti mungkin kita akan belajar bagaimana kita bisa merestitusi sebuah kesalahan sehingga tidak hanya menghasilkan hukuman untuk murid gitu ya. Kemudian disiplin positif ini Bapak Ibu yang perlu kita betul-betul pahami adalah tujuannya dari disiplin positif. Apa sih harus ada disiplin positif? Ternyata ini fungsinya adalah untuk membantu murid mengembangkan kemandirian. Jadi bagaimana kita itu memandirikan anak-anak dari mulai dia bisa mengenali kesalahannya, kemudian dia bisa memvalidasi keyakinan kelasnya, kemudian sampai pada dia mencari solusi dan melaksanakan solusi. Nah, kemudian kedisiplinan diri dan juga kemampuan mengatur diri sebagai penghargaan atas proses belajar, atas pengalaman yang menyenangkan. Jadi tanda kutip ini menyenangkan Bapak Ibu. Jadi tidak hanya untuk murid, buat kita juga menyenangkan akhirnya begitu. Bapak Ibu boleh minta waktunya sebentar biar tidak tegang gitu ya, biar tidak ngantuk gitu ya. Boleh kita biar bisa fresh lagi. Boleh berpasangan dong? Iya. Segera cari pasangannya Pak Asep, jangan kalah cepat dong. Pak Asep kalah cepat jadi dapatnya Pak Fakul lagi. Padahal tadi Pak Asep mau rencananya sama siapa Pak Asep? Tapi saya tidak bisa memastikannya, Bu. Oh, tidak bisa memastikannya ya, karena sesuatu selalu bersifat relatif ya. Aduh, ketemu lagi dengan Pak Ferry ya Pak Rizan, Bapak Lino aja ya. Oke, boleh berpasangan Bapak Ibu, kemudian disediakan satu bolpen Bapak Ibu. Boleh yang lain lah, apapun boleh HP, boleh apa sedotan boleh. Pokoknya kalau semakin berharga semakin baik. Apa ya? Baik, aja boleh ya, Bu? Boleh, boleh ini ya. Jajannya Bu Ayu kayaknya yang lebih menarik buat Mbak Reza.
ya. Satu saja ya. Kita sukanya dua-dua. Gitu. Baik, terima kasih. Ini permainan clap boom. Ya. Kalau ini bukan clap boom pen ya berarti Bapak Ibu ya. Clap boom macam-macam gitu ya. Siap. Oke. Oke. Kalau clap berarti Anda tepuk 2 kali, kemudian kalau boom berarti tepuk meja 2 kali. Kalau misalkan saya bilang pen ya, atau pen ya. Pen berarti cepet-cepetan ya. Cepet-cepet ini 2 ya. Cepet-cepetan ambil apa yang tadi menjadi harta berharga. Ya. Satu saja Bapak Ibu, satu saja. Nanti kalau satu-satu nggak ada yang rebutan. Satu saja ya, nanti biar cepet-cepetan ya. Boleh konsentrasi. Clap, tepuk tangan 2 kali, boom, tepuk meja 2 kali, kemudian pen, ambil barang berharganya tadi, gitu ya. Ya. Oke. Siap ya? Konsentrasi, clap. Boom. Ini jadi mengubah konsep kehidupan ya. Luar biasa ini ya. Ini kalau jadi siswa itu kreativitasnya luar biasa memang. Ini juga mengubah konsentrasi ya. Oke, kita ulangi ya. Oke, oke, konsentrasi. Clap. Boom. Clap. Boom. 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 Clap. Pen. Oke, ternyata walaupun sedotan menarik untuk diperebutkan ya Bapak Ibu ya. Iya. Ini satu kali lagi Bapak Ibu. Ya, biar lebih terkonsentrasi lagi. Oke, kita semangat Bapak Ibu ya. Saya mulai. Clap. Boom. Clap. Boom. Clap. Boom. Boom. Clap. Pen. Ternyata memang Bapak Ibu itu luar biasa baik hati gitu ya, sampai menyenangkan seluruh hati saya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Bapak bukan ini bumnya terlalu keras. Ya, ternyata walaupun sudah siang juga tenaga kita masih luar biasa ya Bapak Ibu. Apa itu adalah peluapan emosi yang terpendam begitu ya? Biar makannya lahap. Oke, luar biasa, cocok ya. Oke, siap dipesankan Pak Ferry. Lagi. Nah, oke Bapak Ibu. Ini ada satu istilah yang mungkin sebenarnya kita sudah pernah menerapkan, tapi juga ternyata mendapatkan satu istilah yang baru, yang namanya adalah nilai-nilai kebajikan universal gitu ya. Kalau kita lihat yang namanya nilai-nilai kebajikan itu ya berarti semua nilai yang positif begitu kan ya, yang harapannya kita bisa tumbuhkan itu kepada murid-murid kita. Nah, sebagaimana yang sudah dicanangkan oleh Bapak Menteri kita di dalam kurikulum Merdeka, ada nilai-nilai kebajikan yang harus kita adopsi dan harus kita tumbuhkan kepada murid-murid kita. Kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila. Hafal ya Bapak Ibu ya. Yang pertama apa ya profil pelajar Pancasila ya? Oke, betul. Yang kedua kebinekaan. Oke, berikutnya mandiri. Berikutnya tadi apa Mas? Gotong royong. Kemudian apa lagi? Apa lagi ya?
Kreatif. Berikutnya apa? Inovasi. Inovatif. Betul Bapak Ibu. Jadi ya. Saya lanjutkan tanpa ini terdengar ya Bapak Ibu ya. Jadi itu adalah profil pelajar Pancasila yang harapannya dari pembelajaran yang kita lakukan itu bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan itu sebagai prinsip-prinsip moral dalam perilaku murid-murid kita, gitu ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Kalau ini harus kasih. Halo? Terdengar ya Bapak Ibu ya? Ya, berikutnya adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Jadi hukuman itu kalau dilihat di sana bagaimana Bapak Ibu? Iya, jadi tidak terencana atau tiba-tiba. Kenapa tidak terencana? Karena hukuman itu bersifat satu pihak gitu ya. Jadi murid itu tidak tahu nanti apa yang akan terjadi. Nah, contohnya misalkan ada murid kita terlambat, kemudian tiba-tiba disuruh lari lapangan 10 kali gitu ya. Nah, itu namanya hukuman. Kemudian berikutnya adalah bersifat satu arah gitu. Murid itu hanya sebagai objek gitu ya, yang menerima perlakuan dari guru. Kemudian biasanya itu berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi hukuman itu tidak harus dalam bentuk fisik. Kadang ketika kita menyampaikan kata-kata yang kasar itu juga bisa dianggap sebagai hukuman. Kemudian konsekuensi bagaimana Bapak Ibu? Nah, konsekuensi itu terencana. Contohnya misalkan tadi biasanya kan kita sudah menyepakati tuh dengan murid gitu ya. Anak-anak kalau pelajaran fisika itu kelasnya harus bersih begitu ya. Kalau tidak maka ini namanya konsekuensi. Jadi sudah ada kesepakatan, maka ini terencana. Kemudian yang kedua itu murid tetap dibuat tidak nyaman. Walaupun ini terencana, tapi kadang kan murid tetap tidak nyaman dengan konsekuensi itu, begitu ya. Kemudian yang ketiga, sikap guru sebagai pemantau. Kenapa? Karena tadi ada kesepakatan dan ada yang harus dilakukan ketika tidak dilakukan kesepakatannya. Maka guru itu selalu memantau murid. Dan yang terakhir ada restitusi. Bagaimana restitusi itu membedakan hukuman dan konsekuensi? Di dalam restitusi ternyata di sana ada proses untuk menciptakan kondisi agar murid itu memperbaiki kesalahan. Jadi kita perlu berempati dulu bagaimana perasaan murid tersebut. Kemudian kita juga bisa memberikan satu pemahaman bahwa yang namanya manusia itu punya sifat melakukan kesalahan, begitu. Jadi di sini ada proses menciptakan bahwa murid itu sadar dengan posisinya, sadar dengan apa yang dia lakukan, sehingga dia ingin memperbaiki kesalahan. Kemudian juga ada proses kolaboratif ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita ketika meminta anak untuk mencari solusi itu bukan berarti coba kamu solusinya gimana. Kalau seperti itu nanti sampai dengan lama juga mungkin murid akhirnya bingung juga solusinya saya apa gitu ya. Maka kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik Bapak Ibu, yang itu bisa mengeksplorasi kemampuan murid untuk menjadi mandiri. Nah, ini tugas
kolaboratif, bukan proses menggurui begitu. Nah, ini bedanya restitusi. Contoh, sudah ada jawabannya ternyata Bapak Ibu. Mohon maaf. Contohnya yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Karena kan ada ya, ketika ada anak yang terlambat, kemudian dia disuruh menulis kalimat itu sampai 100 kali di buku gitu. Ini kenapa? Kan tidak ada di dalam peraturan sekolah, tidak ada dituliskan kalau yang terlambat kemudian mencatat 100 kali, tidak ada. Sehingga anak tidak punya pemahaman tentang itu. Artinya ini adalah tiba-tiba saja dia disuruh mencatat 100 kalimat tadi. Ini maka disebut hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Nah, ini juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini biasanya di kesepakatan kelas sudah ada, maka ini namanya konsekuensi. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Ini juga disebut hukuman. Oke. Nah, dari apa yang kita lakukan, maka kita perlu menempatkan diri kita itu ke dalam 5 posisi ini, Bapak Ibu. Posisi kontrol sebagai guru, kita ternyata bisa memilih. Ini boleh kita pilih, Bapak Ibu. Kita mau jadi pemuka, kita mau jadi pembuat rasa bersalah, kita mau menjadi teman, mau jadi pemantau, atau menjadi manajer. Ini kita bisa memilih. Tapi kira-kira kalau kita disuruh milih, mau milih yang mana, Bapak Ibu? Manajer, Bu. Oke, Pak Makmur ingin jadi seorang manajer. Kalau Bu Sri mau jadi seorang siapa, Bu Sri? Teman. Oke. Kalau Bu Susi sebagai siapa, Bu Susi? Sebagai teman. Ini juga bisa kita kadang sampaikan ke anak-anak kita di rumah, Bapak Ibu. Ketika kita dengan anak-anak kita, mungkin juga bisa jadi berbeda dengan ketika kita berada di sekolah dengan murid-murid kita. Sederhananya, kecil saja, misalkan ketika anak kita tidak mau mengerjakan PR, tapi anak kita yang ada di rumah dengan anak kita yang ada di sekolah, murid-murid kita, kemudian dia tidak mengerjakan PR, mungkin kita bisa berlaku sebagai posisi yang berbeda, begitu ya. Mungkin kalau di sekolah kita kadang lebih pada teman atau bahkan sampai pada manajer. Tapi kadang kalau kita di rumah bagaimana, Bapak Ibu? Betul, itu yang sering kita lakukan ya. Ibu, betul sekali. Betul. Membuat anak kita itu seperti merasa bersalah, apalagi kami sebagai ibu-ibu gitu ya. Kamu gak sayang sama ibumu, gitu ya. Kan ibu sudah capek begitu ya, dan sebagainya. Nah, harapannya kita bisa menempatkan murid kita itu sama seperti anak kandung kita, dan mestinya kalau sama, maksudnya kalau kita di sekolah juga diminta untuk menjadi seorang manajer, maka harapannya guru kita juga di rumah bisa menjadi manajer begitu. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bisa sampai pada tahap seorang manajer. Oke. Nah, kalau kita sudah paham dengan posisi kita di sekolah adalah sebagai seorang manajer, yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Jadi di dalam sebuah pendekatan disiplin positif ada langkah-langkah yang harus kita lalui. Yang pertama itu kita harus melalui langkah pembuatan keyakinan kelas. Bu, kalau kita nggak buat dulu keyakinan kelas, bisa nggak? Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Iya, betul. Iya. Betul sekali. Jadi ketika nanti kita sampai pada penerapan segitiga restitusi, ternyata kita harus ada satu langkah yang harus kita lakukan, yaitu menanyakan kembali keyakinan kelasnya. Nah, kalau seandainya di langkah yang pertama ini kita tidak lakukan, ya kita akan berarti terputus
apakah misalkan tidak boleh mencontek, tidak boleh membuang sampah sembarangan begitu? Atau yang lain? Boleh menyampaikan pendapatnya? Baik, terima kasih Bu. Menurut saya sih keyakinan kelas itu sebuah nilai-nilai kebajikan yang dari individu tersebut sudah meyakini bahwa ini sebuah universitas atau jadi mengubah daripada kalimat-kalimat negatif lebih ke positifnya. Jadi tidak ada bahasa lagi dilarang atau tidak boleh, tapi baiknya atau seperti ya kalimat-kalimat positif seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Makmur, luar biasa ya. Nanti akan ada perbedaan yang namanya peraturan dan juga yang namanya keyakinan. Jadi di dalam sebuah keyakinan, sebenarnya keyakinan itu apa sih Bapak Ibu? Keyakinan adalah seperangkat nilai dan prinsip atau aturan yang disepakati dan dipegang bersama oleh semua anggota kelas termasuk guru dan siswa. Ini berbeda dari aturan kelas yang tradisional tadi yang saya sampaikan, itu dikenal sebagai aturan kelas gitu ya. Aturan kelas yang bersifat tradisional karena fokusnya itu lebih pada pemahaman dan internalisasi nilai-nilai positif dibandingkan hanya sekedar kepatuhan begitu. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu contoh keyakinan kelas yang bisa kita buat di kelas. Kenapa dibuat seperti ini? Karena kita nanti butuh keyakinan kelas ini kalau kita melaksanakan segitiga restitusi. Anak akan kita ingatkan lagi. Jadi keyakinan kelas itu tidak dibuat sekali kemudian selesai, tidak. Tapi itu akan kita pakai seterusnya. Maka seyogianya kita bisa sajikan itu dalam bentuk yang diinginkan siswa atau murid. Entah dalam bentuk poster, entah dalam bentuk banner, entah dalam bentuk gambar-gambar yang menarik yang sekiranya anak-anak bisa lebih mudah memahami. Dan di sana isinya juga adalah hal-hal yang positif yang berasal dari internalisasi nilai-nilai tadi. Jadi misalkan kami contoh misalkan yang pertama tentang kehadiran misalkan. Itu di sana tertulisnya adalah kami meyakini bahwa hadir tepat waktu adalah hal yang baik, begitu kan ya. Kemudian kalau terjadi keterlambatan, kami akan melaksanakan solusinya. Nah, itu tertulis di sana. Jadi sebagai internalisasi nilai-nilai yang diyakini oleh murid kita. Kita rumuskan bersama dan kita sepakati bersama, begitu. Ya, ini adalah salah satu contoh proses pembuatan kesepakatan kelas yang saya lakukan di kelas 12B1 begitu. Jadi proses internalisasi nilai-nilai itu dimulai dari eksplorasi dulu, eksplorasi tentang nilai-nilai kebajikan begitu ya. Anak-anak itu memahami yang namanya nilai kebajikan itu apa dulu gitu ya. Kemudian mereka diminta untuk mengeksplorasi aturan kelas karena mereka pemahamannya lebih mudah dengan aturan kelas Bapak Ibu. Misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh terlambat dan sebagainya. Kita eksplorasi dulu, jangan dicegah dulu, tidak apa-apa. Kita eksplorasi, mereka diminta untuk menuliskan, boleh biasanya kalau pakai kertas sticky note gitu ya, atau kertas post-it, itu biasanya anak-anak lebih tertarik. Atau yang teman-temannya ahli IT seperti Pak Ferry, barangkali pakai Padlet ya Pak Ferry ya, pakai Padlet, pakai Jamboard begitu, itu akan lebih menarik lagi begitu ya. Nah, kemudian setelah mereka mengeksplorasi aturan kelas tadi, langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya adalah ditempelkan, boleh di tempat yang paling terbuka biar anak-anak bisa lihat semuanya. Itu masih banyak sekali gitu ya Bapak Ibu, tidak boleh inilah, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini begitu ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita membuat aturan tadi menjadi kalimat yang positif. Contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kira-kira kalau diubah ke dalam kalimat positif menjadi apa Bapak Ibu?
apa ya, tidak boleh bermain HP misalkan. Kalimat positifnya bagaimana Bapak Ibu? Kalau tidak boleh bermain HP, berarti bagaimana? Tepat dalam penggunaan gadget misalkan gitu. Jadi anak-anak dibiasakan dengan kalimat-kalimat yang positif begitu. Nanti ketika kalimat-kalimat positif itu sudah terangkum semua dari yang tadi aturan masih negatif ya kalimatnya menjadi kalimat positif, kemudian kita baru sajikan nilai kebajikannya seperti apa. Contoh misalkan tadi membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan universalnya apa Bapak Ibu? Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Betul sekali. Jadi nilai kebajikannya adalah kebersihan gitu. Bisa jadi nanti dari nilai kebersihan itu ada beberapa yang muncul, nggak apa-apa. Ya misalkan kebersihan kan bisa jadi satu membuang sampah pada tempatnya, yang kedua merapikan meja, itu juga kebersihan Bapak Ibu. Nah di sana dibuatlah sebuah kesepakatan kalau sudah menjadi kalimat-kalimat yang positif. Dari situ kemudian kita tadi buat dalam poster atau misalkan selebaran atau misalkan banner kalau mau lebih besar gitu ya, bisa terlihat oleh semua biar jadi ingat begitu. Nah ini proses salah satunya semua anak-anak itu disuruh mengeksplorasi, menyampaikan apa saja karena kata-katanya juga luar biasa di luar imajinasi kita. Tidak apa-apa, misalkan ada yang saya sempat pernah membuat kesepakatan kelas, ada yang minta ibu boleh ke belakang 3 orang ya, itu kadang kan kita jadi kenapa kok ke belakang harus 3 orang, nah, kita pikirannya macam-macam gitu. Tapi itu harus kita akomodir bagaimana kita bisa menyampaikan ke anak-anak kalau misalkan 3 orang kira-kira mengganggu tidak gitu ya. Jadi menyampaikannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan langsung ya nggak boleh 3 orang, nanti banyak sekali mau ngapain di sana begitu. Kita harus eksplor kenapa dia minta 3 orang. Oh ternyata dia itu punya rasa takut kalau ke kamar mandi begitu. Nah itu sampai pada tahap itu begitu ya. Ini proses di mana anak-anak menempelkan tadi. Saya masuk ke berikutnya. Jadi proses pembuatan kesepakatan kelas bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Nah berikutnya, kalau kesepakatan kelas tadi sudah kita lakukan, kita sudah punya anak-anak juga sudah memahami, sudah bisa dilihat kembali karena kita sudah membentuk dalam sebuah poster. Jika ternyata terjadi suatu permasalahan, dan mungkin biasanya ada ya Bapak Ibu, permasalahan ini apapun, mau kecil mau besar, ini semua permasalahan yang ada, maka yang harus kita lakukan adalah dengan segitiga restitusi. Langkahnya ada 3 ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Oke, kira-kira Bapak Ibu sudah pernah melaksanakan ya? Oh belum Bu Susi. Ya, nanti bisa kita laksanakan setelah diseminasi ini ya Bapak Ibu ya. Ya. Ini adalah 3 langkah yang diperoleh oleh riset dari ahli begitu. Kira-kira kalau misalkan Bu, ini langkahnya kok banyak sekali, kalau saya 2 aja gimana? Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh ya? Boleh. Ada yang mau berpendapat lain? Boleh nggak? Ini misalkan kok lama sih nggak ada memvalidasi tindakan yang salah gitu. Jadi segitiga luar biasa. Ini luar biasa analoginya betul loh saya. Dan ternyata dari sekian buku belum ada yang mengatakan segitiga restitusi. Iya betul. Ternyata jadi segitiga Pak Asep. Kalau hanya ada 2 langkah Pak Asep ya. Oh boleh dilaksanakan. Jadi nanti garisnya putus-putus ya Pak Asep ya. Iya, kalau putus-putus kan boleh nyimpangi ya Pak Asep kalau menyalip ya. Jadi kalau misalkan 3 langkah ini kita ada yang melewati, ya mesti nanti ada kecacatan
Ibu di dalam hasil dari disiplin positif yang kita lakukan. Karena ini adalah sebuah proses yang harus saling berkesinambungan begitu. Oke, saya masuk ke slide berikutnya. Ya, ini contoh ketika saya melaksanakan segitiga restitusi. Ya, kebetulan ini saya lakukan kepada anak kelas 12 B1. Berarti kami baru bertemu sekitar 1 bulan. Ternyata ada seorang anak yang dia tidak masuk dari awal pembelajaran. Tiba-tiba dia harus masuk, tidak masuk itu karena sakit gitu kan. Kemudian setelah masuk dia merasa mungkin karena kelas yang baru begitu ya, dia merasa kalau dia itu dicuekin sama teman-temannya. Setelah saya konfirmasi dengan teman-temannya, juga ternyata teman-temannya bingung. Saya juga bingung Bu, dia juga diem gitu ya. Nah, tapi yang diambil langkahnya oleh anak ini adalah bahwa dia semakin menutup diri. Bahkan dia pengen tidak masuk saja lah, saya tidak diterima begitu. Ternyata ini kan hal yang harus kita cari solusinya nih Bapak Ibu. Kalau kita diamkan, mungkin ini bisa mengganggu pembelajaran yang kita lakukan. Karena dalam kegiatan diskusi, ketika saya lihat juga anak ini tidak mau berkomunikasi dengan teman-temannya, bahkan cenderung menutup diri, jadi dia memisahkan dari kelompoknya. Ini yang saya lakukan melalui segitiga restitusi. Ada kalanya Bapak Ibu, saya juga pernah melaksanakan segitiga restitusi di kelas 10. Ya, di kelas 10 Bapak Ibu. Ini kalau saya lihat anak-anak kelas 10 itu kan masih dalam proses adaptasi yang luar biasa. Dari anak-anak SMP yang tadinya manjanya sedang di atas angin gitu ya, sedang di atas awan gitu kan, mereka masa puber, merasa saya sudah besar dan saya harus diakui begitu. Kemudian dia harus sampai di tahap kelas 10 yang dia harus dianggap kamu harus bisa menentukan langkahmu sendiri karena sudah besar. Jadi ini menjadi gonjang-ganjing untuk mereka. Ketika saya lakukan segitiga restitusi, saya pelan sekali Bapak Ibu, pelan sekali saya ungkapkan dulu mereka perasaannya bagaimana. Kemudian saya tanyakan keyakinan kelasnya sampai pada dia memberikan solusi dan mau melaksanakan solusi. Tapi ternyata ketika melaksanakan solusi itu di tengah perjalanan dia melakukan kesalahan yang sama. Jadi ini adalah sebuah proses Bapak Ibu. Saya juga terus belajar. Oh ternyata untuk memahami karakter murid itu memang butuh proses. Saat itu apa yang saya lakukan? Saya lakukan lagi segitiga restitusinya. Jadi kadang yang namanya segitiga restitusi itu juga harus berulang-ulang ternyata. Walaupun kita sudah lengkap dalam langkahnya, tapi ternyata karena ini adalah penanaman sebuah karakter yang tidak bisa kita seperti membalikan telapak tangan kita orang dari A kemudian menjadi B begitu ya. Ini adalah sebuah proses, jadi harus ada repetisi begitu. Ini salah satu proses di tahap yang ketiga, saya menanyakan keyakinan kelas yang diyakini sehingga nanti murid bisa menentukan solusi dari permasalahannya begitu. Nah, ini sampai pada tahap solusi. Kalau nanti anak-anak cenderung diam, ini seperti Tia itu kan anaknya cenderung diam ya, tidak mengungkapkan perasaannya, tidak mudah mengungkapkan idenya. Nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan romantik yang itu tidak mendikte gitu. Jadi membuat dia nyaman dulu untuk mengungkapkan apa yang dia inginkan. Ini juga penerapan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu juga sebenarnya sudah pernah melakukan, mungkin walaupun tidak lengkap gitu ya. Nah,
Baik, Bapak Ibu, nah ini kesimpulannya. Dari apa yang saya sampaikan dari awal sampai dengan akhir tadi, bahwa yang namanya disiplin positif itu adalah sebuah pendekatan yang efektif dan manusiawi dalam mendidik dan mengasuh anak. Jadi saya sangat tergugah dengan kata-kata mendidik dan mengasuh. Jadi kata Ki Hajar Dewantara itu, seorang anak itu bukanlah kertas putih yang kosong, melainkan sebuah kertas yang di sana sudah berisi titik-titik yang harus kita hubungkan titik-titik itu dengan baik. Kita berperan sebagai fasilitator, kita berperan sebagai penuntun, begitu Bapak Ibu. Jadi kalau diumpamakan seorang guru adalah seorang petani, dia mulai dari memilih bibit, memilih benih, kemudian menumbuhkan benih itu, menyirami, menghilangkan hama, kemudian memberikan pupuk, sampai dengan ketika dia berbuah pun ternyata tidak dibiarkan begitu saja, tetapi dia melihara agar buahnya itu esok akan membuahkan biji, yang bijinya itu bisa bertumbuh kembang kembali. Baik, maka kesimpulan dari saya adalah bahwa mudah-mudahan disiplin positif yang ada di SMA Negeri 1 Tanjung bisa kita terapkan dengan baik. Kemudian kita sebagai guru bisa melaksanakan disiplin positif dengan maksimal, tidak lelah dan terus bersabar dengan murid-murid kita. Terima kasih Bapak Ibu, semangat dan maju bersama dalam menerapkan disiplin positif di SMA Negeri 1 Tanjung. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sangat jelas dan sangat luar biasa ya pemaparan dari Ibu Siti Mutahara. Oke, untuk kali ini saya refleksi untuk kegiatan kali ini. Nah, saya membutuhkan 2 atau 3 ya, peserta untuk berrefleksi tentang kegiatan kali ini. Boleh, siapa dulu yang akan memberikan refleksi? Baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh Ibu Siti Mutahara sangat luar biasa, dan kita mendapatkan banyak lagi ilmu dari acara diseminasi ini. Dan satu yang saya garis bawahi, bahwa segitiga restitusi itu dilakukan tidak hanya 1 kali, tetapi harus berulang-ulang kali, karena itu adalah proses untuk membentuk sebuah karakter. Itu yang menjadi garis bawah bagi saya, dan insya Allah kami akan mencoba untuk selalu menerapkan segitiga restitusi pada saat siswa-siswa kita atau murid-murid kita mengalami sebuah permasalahan, sehingga mereka bisa mencari solusinya sendiri dari permasalahan yang mereka hadapi. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh sekali lagi? Baik, terima kasih. Refleksi dari saya baru tahu ternyata segitiga restitusi itu bisa juga diterapkan di lingkungan keluarga. Jadi mungkin yang saya tahu ini, kita selalu berfokus pada materi ini ke siswa, tapi ternyata segitiga restitusi sangat bagus dan baik sekali untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai orang tua di rumah. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, boleh ada lagi Bapak yang mau memberikan refleksi atau umpan balikan? Bu Sri, nggak nyampe Ibu. Mic-nya ini. Terima kasih untuk waktunya. Untuk diseminasi kali ini luar biasa ilmu yang bisa saya peroleh. Bagaimana kami nanti sebagai guru tidak lagi menjadi penghukum, tidak
jadi penentu, tapi paling tidak kita mau berdiskusi dua arah dengan siswa, sehingga ketika siswa menerima satu konsekuensi ataupun apa yang nanti akan dia lakukan, itu mereka sudah menyadari dan tahu bahwa yang mereka peroleh ketika melakukan hal yang tidak baik, maka dia akan merasa bahwa kedepannya dia tidak akan mengulangi lagi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah memberikan efek ya berarti ya ini. Oke. Untuk kali ini ada kuis, diskusi ya, ada diskusi. Ada diskusi, silakan. Ada yang oke, monggo Ibu Hari. Terima kasih. Mohon maaf Bu, ternyata dari apa yang sudah Panjenengan sampaikan, setelah saya flashback ke belakang, dari segitiga restitusi itu sebenarnya kita sudah melaksanakan. Tetapi kendalanya itu tadi yang pernah Ibu tadi sampaikan. Kadang anak apa lupa atau apa, akhirnya mengulang lagi dan kita harus mengulang lagi, padahal waktu kita lah itu yang menjadi permasalahan. Waktu kita untuk melakukan segitiga restitusi itu yang kadang kita apalagi Bapak Ibu guru mapel yang dikejar dengan materi, Bapak Ibu guru BK yang ditumpuk dengan permasalahan dengan anak-anak yang lain. Kalau kita hanya fokus ke 1-2 orang itu kan tidak mungkin. Nah, untuk itu baiknya bagaimana solusi kita supaya anak itu paling tidak untuk melakukan itu lagi. Oh iya, aku ingat aku pernah juga itu bagaimana? Terima kasih. Penyadarannya. Baik, terima kasih Bu Hari, luar biasa. Ini adalah permasalahan yang memang menjadi PR bagi kita sebagai seorang guru, bahwa tadi kunci dari semuanya adalah kesabaran Bapak Ibu ini. Nah, disiplin positif ini adalah sebuah iklim di dalam sekolah, begitu ya, di dalam sekolah. Mudah-mudahan ketika penerapan segitiga restitusi ini kita terapkan 1 kali, 2 kali, 3 kali, begitu ya. Ini lama-lama akan membentuk sebuah iklim positif. Iklim positif yang itu tidak hanya memberikan efek kepada anak yang pernah melakukan kesalahan itu, tapi juga memberikan pembelajaran juga kepada murid-murid yang lain. Nah, ketika ini sudah menjadi sebuah iklim, insya Allah nanti anak-anak akan belajar segitiga restitusi itu tidak harus dengan gurunya, tapi bisa juga dengan teman-temannya. Bahkan kesadaran untuk melakukan segitiga restitusi itu akan tercipta di dalam lingkungan keseharian murid-murid kita. Jadi memang ini harus berasal dari seluruh stakeholder, bagaimana dari semua kalangan, dari guru, kemudian pendik, kemudian dari komite, bahkan sampai kepada orang tua, itu semua harus kita libatkan. Memang kadang kelemahan kita Bapak Ibu, karena kita bertemu dengan anak-anak itu hanya di sekolah. Kita menerapkan segitiga restitusi, kita bisa melakukan pemantauan kepada mereka ya ketika mereka ada di sekolah. Ketika mereka ada di rumah, ternyata ingatan terhadap segitiga restitusi itu kadang akhirnya menghilang. Sehingga ketika kembali ke sini, kesalahan itu atau permasalahan tadi akhirnya muncul lagi. Kita mengulang lagi dan seterusnya. Nah, maka disinilah perannya komite, perannya orang tua harus betul-betul kita libatkan dalam rangka penerapan disiplin positif. Begitu, mungkin dari saya seperti itu Bapak Ibu. Oke, ada yang mau menambahkan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi yang disampaikan oleh Bu Mutuharo itu terkait dengan disiplin positif lebih yang saya tahu itu lebih banyak ke arah ke guru ke siswanya ya Bu ya. Bisa tidak, pertanyaan saya, bisa tidak disiplin positif atau kesepakatan atau keyakinan sekolah itu dari guru Bu? Implementasinya bagaimana? Contoh tadi kan
keyakinan kelas, berarti kan sasarannya siswa dan guru tertentunya. Nah ini biar semua guru itu juga mempunyai keyakinan kelas bisa apa tidak dan bagaimana implementasinya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Makmur, luar biasa. Ini pemikirannya sudah menyeluruh semua gitu Bapak Ibu. Jadi tidak memikir hanya sekedar pada pembelajaran saya, tapi ini sudah pada tahapnya bagaimana kita bisa mengkondisikan satu SMA Negeri 1 Tanjung. Betul. Kalau keyakinan kelas ada, kira-kira keyakinan sekolah ada nggak ya Bapak Ibu? Ada. Ada, mestinya ada begitu. Jadi dalam penerapan disiplin positif tingkat sekolah ya mestinya butuh yang namanya keyakinan sekolah begitu. Nah ini yang akan mengikat semua stakeholder yang ada di sekolah, baik guru, teknik maupun murid yang ada di sini. Semua pegawai itu juga berlaku dengan keyakinan sekolah tadi. Sehingga mudah-mudahan penerapan disiplin positif ini akan menyeluruh nih Pak Makmur. Tidak hanya dalam pembelajaran fisika, tidak hanya dalam pembelajaran biologi. Ternyata di pembelajaran fisika karena sudah ada kesepakatan kelas, kemudian sudah ada penerapan segitiga restitusi, oke, ternyata berjalan lancar. Oh, di pembelajaran yang lain tidak begitu. Nah, ini yang perlu kita semua sebagai stakeholder yang ada di sekolah itu mampu menyusung gitu ya, mengusung penerapan budaya positif ini dengan baik begitu. Sama-sama Pak Makmur. Baik. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Oke, alhamdulillah sudah terlaksana semuanya Bapak Ibu. Akhir kata mohon maaf bila ada kekurangan ya. Bila itu kembali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.